Oke, hari ini saya akan pergi ke Billionaire Mindset Community. Saya akan sharing banyak mengenai 5 strategi yang harus dilakukan di tahun 2020. Setiap tahun saya mengadakan yang namanya full year plan. Dan setiap full year plan saya ajak business owner ya. Saya memberikan beberapa insight. 2019 awal kemarin saya menyampaikan bahwa tahun 2019 adalah tahun digitalisasi. Ya, digitalisasi artinya kalau bisa semua strategi harus arahnya ke digital. Mau sosial media kayak digital marketing kayak apapun boleh ya. Dan tahun ini usahakan kita mulai berani untuk beriklan di sosial media ya. Kalau ada orang sales yang jualannya jelek, iklankan orang itu di sosial media. Itu saya kasih tahu seperti itu. Dan kalau misalnya ada properti yang nggak terjual, iklankan di sosial media. As simple as that. Simple. Kenapa? Saya mengatakan sosial media hari ini masih sangat-sangat underpriced. Masih sangat-sangat underpriced. Kalau iklan ya. Tapi di awal tahun kemarin saya bilang, nggak usah iklan pun nggak apa-apa. Yang penting kontennya bagus. Dan tahun 2019 Anda harus masuk video. Harus masuk ke video. 2020 siapa yang by the way siapa di sini yang punya Instagram? Wah, semua pasti punya Instagram ya. Siapa yang Instagramnya aktif? Aktif ya. Siapa yang Instagramnya aktif dan jualan di Instagram? Making money, Instagramnya making money. Separuh ya dari kita ya, sebagian. Siapa yang Facebooknya making money? Siapa yang punya YouTube channel? Siapa yang YouTube channelnya mulai dapat duit dari Google AdSense? 1. Siapa yang gara-gara YouTube channel bisa dapetin customer? Nah, jadi kalau video jauh lebih powerful. Nah, 2020, siapa yang di 2020 mau mulai aktif di Instagram? Mau lebih agresif lagi di Instagram? Udah telat. Udah telat. Kenapa? Karena organic post di Instagram dan organic post di Facebook sudah menurun. Kalau saya posting satu YouTube, saya harus banyak subscriber untuk bisa ditonton oleh minimal 10% subscriber saya. Jadi kalau saya punya 200.000 subscriber, yang nonton paling top 2.000. Paling top ditampilkan ke 2.000 orang. Kecuali konten kita bagus, mereka share ke tempat lain. Jadi kalau sampai saat posting saya bisa dapat 4.000, berarti subscriber saya memposting di channel lainnya yang akhirnya membuat video saya lebih banyak yang nonton. Nah, buat teman-teman yang punya problem dengan karyawan, siapa yang punya problem dengan karyawan? Saya yes. Siapa yang nggak punya karyawan? Saya yes. Oke, teman-teman, 2019 ada sebuah research dari Salesforce, di mana lebih baik Anda rekrut anak baby boomers, Gen X, bahkan opa-opa, oma-oma untuk kerja di bisnis Anda dibandingkan millennials. Kenapa? Karena millennials 183% merasa
bahwa mereka lebih layak jadi pengusaha daripada jadi karyawan. Itu yang pertama. Yang kedua, millennials merasa bekerja di perusahaan itu diperlakukan tidak layak. Mereka merasa mistreated, nggak merasa diperlakukan dengan baik. Dan yang menarik adalah 73% merasa tidak diperhatikan secara knowledge, secara pengetahuan. Bapak Ibu, saya mengadakan sebuah workshop namanya How to Build High Performing Team tahun 2019. Dan waktu itu ada kira-kira 70% karyawan, 30% business owner. Lalu saya pisah, business owner sendiri, karyawan sendiri. Karyawannya saya pisah, Gen X dengan millennials. Yang lahir tahun 72 dengan yang lahir 80-an. Yang menarik Bapak Ibu, apa keinginan nomor satu yang membuat karyawan milenial betah bekerja? Tebak. Tebak. Experience, gaji. Gaji. Wifi. Apa? Bonus. Free time. Ada yang mau tahu nomor satu apa? Mereka sangat membutuhkan kejelasan dalam bekerja. Dan kebanyakan ngelamar di perusahaan kecil, menengah, bahkan menengah, merasa kerja nggak jelas. SOP nggak ada. Job desk-nya nggak jelas. Saya harus kerja apa? Nggak tahu. Akhirnya membuat mereka, ini perusahaan apa? Nggak ada bedanya dengan gua kerja sendiri. Ngapain saya kerja di perusahaan yang nggak jelas? Yang kalau ditanya semua perjawabannya beda-beda, mendingan saya kerja sendiri. Itu yang pertama. Ada yang tahu? Yang kedua membuat karyawan betah, itu apa? Ada yang tahu? Yang kedua adalah bukan gaji. Bukan kebebasan. Tapi harus ada orang yang dampingin sebagai mentor. Anak-anak milenial membutuhkan babysitter di kantor Anda. Yang bisa membantu mereka, memberikan mereka masukan kalau mereka salah. Bukan marahin mereka. Bukan ngomelin mereka. Mereka butuh orang yang bisa ditanya ketika mereka bingung. Itu adalah milenial. Kalau Anda tidak mampu mendesain itu, dan 2020 semakin mengerikan karena bukan lagi milenial yang kerja. Ada lagi satu generasi di bawahnya namanya Gen Z. Gen Z itu nomor satu, gaji. Kalau gaji nggak gede, mau dia punya skillnya, tidak punya skillnya, dia nggak mau. Karena Gen Z lahir saat krisis. Uang itu sangat penting. Diskon itu sangat penting. Kalau pergi ke restoran, yang dicari diskon. Kalau Anda jualan, target marketnya anak umur 25-30 tidak bisa kalau tidak punya promo. Dan ada kuliner. Coach, saya bingung nih coach. Dulu kita nggak ada promo, makanan enak, laku. Hari ini kalau nggak ada promo, nggak laku. Kalau nggak ada promo, nggak laris. Nah, belakangan lebih parah lagi. Sudah ada promo, sudah ada gimmick, nggak laku. Anda tahu kenapa nggak? Kenapa? Karena mereka sudah tahu mana yang cuma gimmick, mana yang beneran, mana yang bohongan. Diskon 50%, maksimal 10.000. Diskon 20%, maksimal 5.000. Diskon apa diskon? Ini mah bohongan. Jadi mereka udah nggak percaya lagi dengan promosi. Dia mau real cheap. Mau harga berapa? Bisa nggak nampilin harga? Berani nggak nampilin harga? Saya punya nggak kemampuan untuk membayar? Daya beli saya ada nggak? Kalau nggak ada, saya nggak usah beli. Cari yang lebih murah. Oke? So, lanjut. Nah, apa kira-kira yang akan menjadi headline di tahun 2025? Headline-nya ini. Headline-nya adalah robot, sensor. Headline-nya adalah sudah bukan lagi terabyte, bukan lagi megabyte.
udah zettabyte. Jadi kalau nanti beli cloud, udah nggak lagi tera, butuhnya zeta. Ya, kita tidak lagi bicara 3 dimensi printing, tapi 4D printing. Kita sudah tidak lagi berbicara tentang mobil listrik, tapi sudah mobil tanpa supir. Pertanyaan saya adalah, 2020 adalah gerbang penting untuk banyak teknologi baru. 2020. Ini 2020 bahkan Feng Shui berubah di tahun 2020. Ya, katanya. Oke. So kita ada di era di mana artificial intelligence dipakai oleh UKM. Teman-teman, saya baru pulang dari Hong Kong, saya pergi ke China, ke Shenzhen, beli mainan anak-anak. Mainan anak-anak, zaman dulu kita drone pakai pilot, betul ya? Drone itu ada pilot, drone pilot. Sekarang, Anda pergi ke Lowu, ke tukang mainan anak-anak di emperan jalan, ada drone tanpa pesawat, tanpa pilot. Harganya 170 remimpi. Jadi bentuknya kayak flying saucer, kayak piringan UFO. Dipegang, dilepas terbang sendiri. Nggak ada switch on, switch off. Nggak ada switch on, switch off. Oke? Kalau kita begini, dia pergi. Ada tembok, dia lari. Kita giniin, dia naik. Oke? Tanpa baterai. Nggak tahu baterai ada apa nggak. Pasti ada baterai ya. Tapi saya nggak lihat ada baterainya apa nggak. Tapi begitu dinyalain, dilempar, langsung ditangkap, dibalikin, baru bisa mati. Anak saya beli boneka. Bonekanya kalau dinyalain, kita ngomong hai, dia jawab balik hai. Saya bilang hey, dia jawab balik hey. Top coach Indonesia, dia jawab top coach Indonesia. Pakai bahasa apapun bisa. Dia ngerekam suara kita, dia memproses suara kita, kemudian dia memproduksi kembali. Itu artificial intelligence. By the way, Facebook, Instagram, semua analitik sudah menggunakan artificial intelligence. Oke? So jadi kita UKM sudah wajib menggunakan artificial intelligence. Kita berada di era akselerasi. Akselerasi artinya begini. Kalau zaman dulu butuh waktu 38 tahun untuk radio punya 50 juta pendengar, TV butuh 13 tahun. iPod butuh cuma 4 tahun. Internet butuh cuma 3 tahun. Facebook butuh cuma 1 tahun. Twitter butuh 9 bulan. Angry Bird butuh 35 hari. Pokemon Go cukup 19 hari. 50 juta pengguna. Pertanyaan saya adalah, kalau dunia semakin cepat, kita yang diem sama dengan bukan melambat, itu berlari mundur. Maka saya bilang, kalau Anda mulai Instagram hari ini, Anda harus catching up dengan strategi-strategi yang belum dilakukan kemarin-kemarin. Masuk akal ya? Mendingan nggak usah dikerjain sama sekali. Mendingan tidur di rumah aja. Atau alternatifnya adalah bayar orang yang sudah jago. Kadang-kadang kita lihat begini. Oke, saya mau tanya. Bayar konsultan 5 juta sebulan untuk ngurusin Instagram kita murah mahal? Murah mahal? Murah mahal? Relatif apa? Simple lah. Mau bayar apa enggak? Simple. Murah mahal? Tergantung bisnisnya. Ini kebanyakan alasan ini. Kebanyakan alasan. Murah mahal. Murah buat personal branding. Ya, semua bilang relatif. Lebih murah daripada kita nggak ngurusin Instagram kita. Jauh lebih murah.
Coba hitung 5 juta, kalau dia targetnya adalah harus posting 5 post per hari, kali 30 hari, jadi per post itu kita bayar berapa? Belum internet connectionnya, belum kreativitasnya, belum ngedesainnya, betul ya? Belum mikirin captionnya, belum ngejawabin orang komen, betul ya? Jauh lebih murah dibandingkan kalau kita yang harus ngerjain sendiri. Karena buat kita menghasilkan 5 juta bisa lebih cepat daripada kita mengeluarkan 5 juta, atau kita menghasilkan 5 juta lebih cepat daripada kita mikirin caption Instagram, ya Pak ya? Cari duit 5 juta, gampang. Pikirin caption Instagram, 2 hari nggak jadi-jadi. Bikin video, sebulan nggak jadi-jadi. Setuju nggak? Jadi mendingan di outsource, kalau memang Anda ingin masuk ke sana. So, buat teman-teman yang sudah mulai pengen masuk ke, kalau Anda, siapa yang punya Facebook dan punya Twitter? Main Facebook dan Twitter? Enggak. Siapa yang punya Facebook dan Twitter dan Pinterest? Siapa yang punya Facebook, Pinterest, dan Instagram, dan Google Plus, dan podcast? Dan YouTube. Nah, sayang, kalau 2020, teman-teman tidak masukin ini, tidak mulai, terus kapan mau jalanin? Ini pertanyaan pertama, strategi pertama, Anda mau jadi penonton atau mau jadi kreator? Ini strategi pertama. Mau jadi penonton atau mau jadi kreator? Itu dulu. Putuskan dulu. Kalau hanya nonton ya udahlah, nggak apa-apa. Memang niatnya nonton. Kalau pengen niat nonton, mendingan outsource. Bayar lebih mahal sedikit, anggap Anda rekrut karyawan, minta mereka posting, dirapihin IG-nya, dirapihin postingannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau Anda mau ngurusin sendiri, dan Anda hanya tahu how to post, harus hanya tahu foto, posting, nggak ada tag, nggak ada caption, nggak tahu kapan kita bales komen. Ada komen sebulan baru kita bales. Ada yang kayak gitu? Bisa jadi ya. Kita posting, nggak pernah dilihat lagi tuh postnya. Lalu kemudian ada yang komen, wah bagus banget. Beberapa hari kemudian baru kita jawab, wah thank you ya. Teman-teman, di Instagram, kalau Anda tidak jawab dalam waktu setengah jam, Anda posting itu dianggap sampah oleh IG. Jadi IG nggak akan mempromot masuk ke dalam search bar-nya dia. Ngerti maksudnya ya? Jadi kalau Anda pencet yang search, ada video, ada apa, betul ya? Anda nggak akan masuk ke sana karena dianggap konten Anda sampah. Sampah artinya apa? Spamming. Cuma posting dan tidak penting engagement. Tapi ketika Anda dalam 15 menit jawab, lalu kemudian Instagram merespons, melihat, Anda akan sedikit demi sedikit ditampilkan. Masuk akal ya? Oke? So Anda harus berperilaku sebagai seorang media kreator, seorang konten kreator. Yang kedua adalah kalau Anda tahu hanya posting tahun 2020 nggak cukup. Karena ini adalah actual konten marketing strategi wajib yang tidak bisa dihilangkan salah satu. Nggak bisa hilang satu. Misal contoh ya. Nah, misal contoh. Saya punya misalnya Facebook atau Instagram. Tapi saya nggak pernah tuh mainan influencer. Nggak pernah pakai influencer. Sayang, tahun ini Anda harus memiliki influencer, harus mau menggunakan influencer. Ya, atau begini, oke, saya posting, tapi saya tidak baca data. Saya tidak baca analitik. Saya nggak baca analitik. Siapa yang tahu di sini bahwa kalau Anda membaca analitik, Anda bisa 2 kali, 3 kali lipat mendapatkan engagement dan juga viewers. Kalau tahu baca analitik, lebih enak. Saya posting tapi nggak baca analitik, nah itu saya harus dibaca. Saya punya Instagram, tapi saya tidak punya orang yang melakukan social media monitoring.
Karena dari mana Anda bikin tren yang viral kalau nggak memonitor mana yang sedang trending? Ngerti maksudnya ya? Paham ya maksudnya ya? Jadi harus ada orang yang melakukan social media monitoring. Dimonitor siapa, apa ya, topik apa yang lagi hot, topik apa yang lagi rame, topik apa yang harus kita buat kontennya, topik apa yang harus saya share kembali, topik apa yang harus saya bahas. Social media monitoring tentunya yang relevan dengan bisnis kita. Make sense nggak? Baru Anda dianggap sebagai expert. Baru dianggap punya konten, baru direspek oleh Google, baru direspek oleh YouTube. Make sense nggak? Karena sekarang Google tidak lagi membaca SEO. Ada yang tahu nggak? Nggak lagi baca teks. Baca apa? Baca voice. Google nggak lagi SEO Anda. Sekarang Anda tampilin video, Anda nggak ada teks, nggak apa-apa. Tapi video-video Anda muncul di website Anda, Google bisa membaca teks, membaca voice. Kalau voice Anda membahas hal yang mendalam, Google akan suka. Google akan tampilkan di halaman pertama. Oke? Sebentar, mundur sedikit. Nah, kemudian Anda perhatikan ya. Di sini ini strategi full content marketing. Nomor 1, Anda harus punya orang. Anda harus punya community manager. Ini community manager, tapi offline. Yang online harus ada juga. Yang masukin postingan Anda di grup tetangga, di grup WA, itu community manager kerjaannya. Anda harus punya geotargeting, harus mengiklankan postingan Anda di lokasi yang sempit, geotargeting. Anda harus bermain semua digital marketing, harus punya microsite. Microsite ya kayak landing page, ya, landing page. Anda harus punya marketing KPI, Anda harus punya proses marketing. Proses dalam pembuatan semua media. Bisnis proses yang benar-benar perusahaan media, kerjaannya bikin broadcast. Dan 2020 akan semakin kompleks sekali karena saingannya makin banyak. Kalau kontennya jelek, nggak bagus, nggak akan ditonton. Ya, boleh lanjut. Strategi yang ketiga, teman-teman, kalau membahas tentang operation, kalau membahas tentang marketing, kita harus nyambung dengan operation. 2020 kita harus sadar bahwa key performance indicator dari customer harus matching dengan key performance indicator karyawan kita. Kebanyakan dari kita, siapa di sini yang sudah berbisnis dan punya KPI, sudah punya key performance indicator? KPI itu ya target-target lah. Targetnya apa rata-rata? Rata-rata targetnya apa? Sales, penjualan gitu ya. Apalagi? Performance. Apa performance contohnya? Sesuai dengan SOP. Menjalankan sesuai dengan SOP. Very good. Apalagi? Apalagi yang dijadikan sebagai target untuk company. Rata-rata cost gitu ya. Cost, supaya costnya tuh rendah. Atau mungkin buat beberapa perusahaan yang memang punya goal besar, sales volume. Tahun ini Anda harus memikirkan minimal 5 KPI. Minimal 5 KPI. 5 KPI ini harus ada di dalam KPI Anda. Selain daripada KPI yang saat ini Anda sudah miliki. Sales volume oke, harus. Tapi tanpa 5 KPI ini, sales volume Anda nggak ada artinya. Bahkan sales volume Anda nggak usah ada, Anda punya 5 KPI ini, 5 KPI ini beres, 5 KPI ini akan membawa sales volume untuk company Anda. Ya, yaitu nomor 1, quality. Anda harus punya KPI yang bisa membaca Anda melahirkan kualitas atau tidak. Oke? Kalau Anda di insurance, kualitas agent. Betul ya? Kalau di insurance, kualitas agent, betul nggak? Kualitas agent itu ada KPI-nya nggak? Bentuk KPI-nya apa? Bagaimana cara mengukur kualitas agent?
Kalau di kuliner, kualitas apa? Makanan mungkin ya. Kalau di properti, kualitas Closingnya bangunannya. Dan seterusnya. Pokoknya kualitas harus ada KPI-nya. Yang sulit ini dia. Kualitas yang kita punya matching nggak dengan kualitas yang customer mau. Yang paling susah itu di situ. Tapi kalau itu ketemu, Anda nggak usah nyari sales. Customer nyariin sales buat kita. Oke? KPI yang kedua adalah KPI kecepatan. Berapa cepat sih customer mau mendapatkan polis? Kalau saya hari ini sign up, berapa cepat sih polis itu harus jadi? Karena begitu sign up, masuk ke agency memproses, proses pindah kemana, lari kemana, kadang-kadang tertunda, kadang-kadang di mana, dan seterusnya, dan akhirnya customer delay. Oke? Atau kalau properti juga sama. Ada customer yang pengen cepat-cepat menempatkan rumahnya. Ya, akhirnya speed kita dituntut. Nah, ada nggak KPI tentang speed untuk bisnis Anda? Ya, KPI yang mengukur kecepatan. Kuliner lebih parah lagi. Hari ini, detik ini order, dihitung timer, tik, tut. Kalau lebih dari 10 menit, misalnya ya, berarti udah kelamaan tuh. Berarti kita juga mau tahu nih, apakah 10 menit adalah waktu yang wajar untuk customer? Pernah saya datang ke satu restoran, pas masuk, nomor satu yang ditanya adalah, mohon maaf Pak, nunggu 1 jam, mau nggak? Mau nggak nunggu 1 jam? Oh enak, makanannya enak. Kabur. Rata-rata kabur. Kita bilangnya nunggu, padahal kabur. Kita bilang, oh iya mau. Nggak lama cabut. Betul nggak? Customer kan bilang, oh iya tunggu. Padahal hilang. Nah, kecepatan itu penting sekali. Ada KPI-nya nggak? Siapa yang harus ditempelin KPI kecepatan? Ya. Yang ketiga adalah dependability atau reliability. Reliable itu kalau dibawa pulang busuk nggak? Ya, begitu saya serah terima kunci, begitu keluar retak nggak? Bukan kualitas loh. Bisa diandalkan nggak? Bisa dipercaya nggak sih omongan kita? Ya. Keempat adalah fleksibilitas. Mampu nggak? Ada nggak indikator yang bisa membantu kita untuk mengukur fleksibilitas? Fleksibilitas itu begini. Andai kata ada customer yang minta mundur, bisa nggak kita ikuti kebutuhan customer? Kalau ada yang minta lebih cepat, bisa nggak kita ngikutin kebutuhan customer? Kalau ternyata nggak memungkinkan, nggak fleksibel, kita akan ditinggalkan oleh customer kita. Dan yang terakhir ini adalah cost. Dan KPI ini harus tercermin dari kapasitas Anda, network Anda, proses Anda, development organisasi. Ini harus ada semua. Karena ini lancar, ya, kualitas lancar, di kapasitas nggak ada hambatan, sampai ketemu dengan customer akan ketemu namanya market competitiveness. Bahasa kerennya adalah unique selling proposition Anda. Customer akan lihat, wah udah deh jangan mikir lagi deh, sama dia aja deh. Kecepatan oke, kualitas oke, ini oke. Ya at least 3 dari 5 Anda punya. At least 3 dari 5 Anda punya. Orang akan bilang, wah ini kualitas oke, harga oke, kecepatan oke. Gitu. Pertanyaannya adalah, mana yang paling penting buat customer kita? Oke? So far so good? Berat ya, tapi Anda harus mencerna. Strategi yang keempat adalah cash flow. 2020, perusahaan yang membutuhkan cash flow akan lebih banyak. Jadi kalau bisnis Anda memberikan hutang piutang, coba perhitungkan lagi, coba pertimbangkan lagi. Apakah layak memberikan hutang piutang? Bagaimana caranya? Anda harus menemukan segmen pasar baru. Kalau nggak ada hutang piutang, udah bagus. Ya udah enak ya. Bisnisnya berarti cash basis. Itu sangat-sangat ideal. Tapi kalau nggak, Anda punya masalah dengan kredit macet,
Anda punya masalah dengan piutang, Anda punya masalah dengan cash flow, maka pertumbuhan bisnis kita akan terhambat. Nah, dalam bisnis ada 4 kategori pengusaha. 1, pengusaha yang memang jago menciptakan cash generator. Orientasi dia, kerjaan dia, pikiran dia, strategi dia adalah mengenerate cash, bukan mengenerate sales. Anak sales Anda harus dialihkan pikirannya menjadi mengenerate cash, bukan mengenerate sales. Ya, banyak orang sales, wah Pak, omsetnya bagus, tapi bayar nanti. Nah, itu jangan. Kita pikirkan atau rubah mentalitas mereka supaya perusahaan Anda menjadi cash generator company. Itu jenis company yang pertama, jenis entrepreneur yang pertama. Jenis entrepreneur yang kedua adalah dia hanya mencari cash in balance saja. Yang penting BEP. Nggak apa-apa kasih kredit, yang penting pas harus bayar utang saya punya duit. Jadi ada 2 jenis ya. 2 jenis company yang fokusnya ke BEP. Nomor 1, Anda mengandalkan volume. Yang kedua, Anda mengandalkan profit. Ada perusahaan-perusahaan yang lebih fokus mengandalkan volume. Gak apa-apa lah, margin tipis asal volume banyak, BEP dikit, oke. Yang kedua adalah orang-orang yang saya nggak mau, saya maunya yang marginnya besar, ya, market share dikit nggak apa-apa. Ya, orang yang belanja dikit nggak apa-apa. Kalau yang volume dia mau market share saya banyak, untung tipis nggak apa-apa. Yang keempat adalah yang disebut cash user. Cash user adalah orang-orang yang hidupnya atau bisnisnya sibuk mencari cash. Pinjam utang bank, ya, beli properti, beli stok yang banyak, itu cash user. Dan Anda harus berhati-hati di tahun 2020. 3 ini masih oke. Yang 1 itu cukup bahaya karena Anda sifat dan perilakunya akan menjadi seperti anak-anak, akan kekurangan terus. Oke. Sebelum saya lanjut, dari 3 strategi pertama dan strategi yang keempat, sebelum kita masuk ke strategi yang terakhir, apa yang Anda perlu rubah dari perusahaan Anda sekarang? Saya kasih waktu 3 menit. Apa yang kira-kira harus dirubah dari company Anda yang sekarang? Dari 3. Yang pertama tadi apa? Jadi content creator atau menjadi penonton. Bagaimana Anda mau memanfaatkan semua tools social media? Anda mau orang yang menampilkan atau Anda mau yang nonton? Yang pertama. Yang kedua apa? Content marketing. Anda sejauh mana Anda mau memanfaatkan atau mengoptimalkan konten marketing, ya. Yang ketiga apa? KPI. Key performance indicator Anda nyambung nggak dengan orientasi customer, ya. Yang keempat apa? Cash flow. Cash flow. Jadi 4 yang pertama coba diskusi kira-kira harus ngapain nih tahun ini nih. Apa yang harus kita improve, apa yang kita kurang, apa yang kita lemah. Silakan sharing dulu. 3 menit. Apa nih? Bahasan apa nih? Anda punya itu? Gue sih paling cuma bikin video ya, tapi di Iya. Bikin TV. enggak, yang satu menit itu Satu menit saja. ya. Karena selama ini untuk orang TV. Boleh tanya? Boleh. Saya mau nanya yang ketiga, Iya. yang tentang KPI. KPI, Nah. yang tentang speed. Nah, saya ada customer yang dimana tuh setiap customer itu mereka tuh maunya di jam dimana kita tuh belum produksi. Ada yang maunya jam 5. Ya. Ada yang maunya jam 7 dan jam 5 tuh harus nyampe di tempat customer. Sedangkan karyawan tuh masuk kerja itu jam 5. Dan itu sangat mengganggu kapasitas kerja gitu loh. Nah, kalau seperti itu gimana kita bisa mengikuti KPI-nya customer gitu? Ya, pertanyaannya bagus. Jadi
Berarti kita perlu menganalisa jenis-jenis customer yang kita punya dan menganalisa berapa besar cash yang masuk dari customer-customer itu. So let's say misalnya ternyata customer yang minta di jam 5 adalah berani bayar mahal, misalnya contohnya ya, tapi jumlahnya sedikit. Ini pertanyaan, bukan pertanyaannya bagaimana caranya, pertanyaannya adalah kita mau layani atau enggak. Kita mau seriusin atau enggak? Itu yang pertama. Tapi ada juga yang begini, wah saya maunya ketat. Ketat. Saya nggak mau melayani jam segitu. Titik. Kenapa? Karena melayani sedikit, biaya saya nggak nutup. Berarti kita harusnya fair. Fair artinya apa? Ya kalau memang nggak bisa ya nggak bisa. Kalau memang nggak mau ya nggak bisa. Dan kehilangan customer saat itu tidak berarti customernya kecewa. Kecewa cuma satu kali. Tapi di sana kita memberikan edukasi, kan gitu ya. Selama mereka hanya merepresent di bawah 1% dari omset kita. Kalau hanya mewakili di bawah 1%. Dan tidak memberikan kontribusi 20% sales. Tapi begitu sudah di atas 1%, itu sudah serius. Nggak boleh. Kita sudah harus mikirin gimana caranya melayani mereka. Ya, kalau tidak ada 1%, ya di bawah 1%, ditolak aja. Karena itu namanya apa? Kebetulan. Itu cuma kebetulan. Tapi kalau setiap hari ada, itu harus dipikirin. Tiap hari ada ya, tiap hari ada yang minta kayak begitu. Berarti harus dipikirin tuh. Berapa omset di jam itu? Coba dipertimbangkan, dilihat. Kalau hilang, berapa persen akan hilang di jam utamanya? Dia akan hilang di jam utamanya. Masuk akal nggak? Saya ambil satu contoh. Ada satu company yang mengubah strategi. Saya bilang, Pak, jangan rubah strategi, Pak. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi customer reguler Bapak. Jadi biasanya ini restoran, kebetulan biasanya di full service. Full service berarti apa? Duduk, minta menu, baca menu, ditulis, dibawa ke dapur, dibawa makanannya. Dirubah menjadi waiternya dihilangkan, menjadi fast food. Jadi pilih, bayar, duduk, ambil. Servisnya dirubah. Tapi yang tidak dipertimbangkan adalah mereka sudah punya makanan yang sudah dipanasin. Kalau full service, makanan itu dadakan. Kira-kira rasanya sama atau beda? Ternyata beda. Ternyata beda. Kecepatannya lebih cepat, tetapi mengorbankan kualitas. Booming di awal, tiba-tiba drop, sampai sekarang nggak bisa naik lagi meskipun ada promosi. Jadi apa? Yang tersisa adalah yang mana? Yang memang bisa menerima dengan rasa makanan dipanasin. Buat customer-customer yang selalu membutuhkan fresh, itu nggak mau. Mereka ke tempat lain yang makanannya selalu fresh. Oke? Dijawab kira-kira? Good. Ada pertanyaan lagi yang lain? Yes. Saya di sales ya. Kebetulan saya jualan biasanya pembayarannya tiki in advance atau LC at site. Nah kalau saya buka market, contohnya saya buka market di Australia, itu mereka udah convenience sama payment kredit 60 hari sampai 90 hari. Saya cobain itu pakai yang standar yang kita, itu kayak cash tiki in advance atau LC at site, itu nggak ada satupun customer yang mau beli. Nah itu strateginya gimana tuh? Begini. Karena kalau mau masuk ke market sana, customer nanya, why should I change my supplier because I'm convinced with my supplier, nggak usah bayar di muka, orang juga bagus, harga murah gitu. Ya.
Pertanyaannya itu adalah pertanyaannya. Itu yang harus bisa dijawab. Kenapa harus pindah? Apa kelebihannya yang bisa menggantikan piutang? Bukan hanya supplier. Jadi contohnya begini. Kalau kita perusahaan membeli barang yang bisa bisa ditawar, let's say ke Mangga 2. Bisa nggak beli barang yang bisa ditawar di Mangga 2? Bisa ya. Tapi kenapa ada orang yang nggak beli ke Mangga 2, belinya ke tempat lain yang lebih mahal, barangnya belum tentu lebih bagus, dan nggak bisa ditawar? Kenapa? Ya bisa jadi barangnya sama, bisa jadi barangnya mirip-mirip, tapi yang ini nggak bisa ditawar. Tapi orang lebih senang pergi ke sini. Branding. Bisa branding, exactly. Prestige, nggak repot, yes? Mungkin place-nya lebih kayak dekat dari rumah mereka, jadi nggak usah jauh-jauh. Exactly, tempatnya lebih banyak. Jadi pertanyaannya harus diginin. Bagaimana kita bisa menuliskan sebanyak mungkin kelebihan yang dibutuhkan oleh orang tersebut di Australia yang berani dia tukarkan dengan payment. Iya, saya udah lakukan itu. Nah, Jadi ketika saya ketemuin, saya bilang, jika beli sama saya dari lokasi Indonesia kan lebih dekat dari Australia dibanding beli dari China. oke. Satu, kedua, Indonesia saya bilang udah ada free trade agreement, jadi zero tax saya bilang. Ya. Terus ya, tapi kalau dari saya memang kekurangannya, saya di bidang keramik, warna keramiknya merah. Kalau dari China warna keramiknya putih. Ya. Nah kebetulan dari Indonesia ini kebanyakan tanah kita itu semuanya merah karena kita kan 4 musim. Ya. Kalau dari yang putih ada dari Kalimantan, tapi transportation cost-nya mahal. Yang dia sukai yang putih atau yang merah? Yang putih. Nah sekarang Jadi dia lebih suka putih, harganya lebih murah, dapat kredit, iya, terus dia nggak suka warna merah, iya. warna merah buat kita lebih mahal, terus kita mau kasihnya tunai atau cash in advance, terus kita mau rayu apa? Justru itu saya tanya balik. Begini Pak, begini, itu namanya pricing strategy. Itu namanya pricing strategy. Ada 5 strategi pricing, tapi saya akan Anda harus memutuskan begini. Kalau kita ada di kalau ini adalah pasar baru ya. Kalau ini adalah kita di sana belum dikenal, ceritanya begitu ya. Belum dikenal. Lalu tiba-tiba masuk tanpa ada, bahasa saya itu bukan keunggulan produk. Research market. Bukan. Bukan kompensasi. Kita sebutnya kompensasi lah. Sesuatu yang bisa mengkompensasi harga. Sesuatu yang bisa mengkompensasi harga. Ambil contoh ya. So let's say sebelum saya masuk ke pasar, ada 2 cara yang bisa kita gunakan untuk membuat pasar ini bisa kita rebut. Nomor 1 adalah dengan harga penetrasi. Betul nggak? Betul nggak? Harga lebih murah maksudnya. Harga rugi. Harga rugi plus bonus. You know why? Karena ini yang dilakukan oleh China. Ini yang dilakukan oleh China. Bisa atau enggak? Kok artinya saya kompensasi artinya mau enggak kita membayar? Mau enggak kita membayar atau membeli perhatian customer? Mau enggak kita membeli perhatian customer? Kalau kita nggak mau beli perhatian customer, kemungkinan besar customer buat apa harus perhatian kita? Dia harus beli, bayar.
Perhatian customer itu kita harus bayar. Oke, kalau saya nggak mau, berapa nilainya kalau saya rugi? Misalnya 2 miliar. Mau nggak keluarkan 2 miliar untuk marketing and branding? Mau nggak keluar 2 miliar untuk marketing dan branding? Sewa artis terkenal, undang semua orang-orang yang memang punya influence di sana, sharing bahwa this is the best style yang lu harus punya. Orang kaya pegang ini sekarang, orang sukses pegang ini sekarang. So mereka harus di-educate tentang kenapa harus beli stylenya kita. Dan kita menciptakan limitasi. Bikin limit. Sorry ya Pak, terbatas, kita nggak bisa order semuanya ini terbatas, kita hanya bisa angkanya sekian yang mau order, pre-order dan lain-lain sebagainya. Tapi sebelum itu, kita perlu melakukan heavy marketing. Ada satu cerita tentang ada orang namanya Azael. Dia jualan yang namanya, dia membeli lahan di Tahiti. Dan di lahan itu, di laut, itu ada kerang hitam. Mutiara warna hitam, black pearl. Unik gak? Unik banget, sangat-sangat unik. Dia panen, dibawa ke toko-toko emas, toko-toko permata, dijual, digratiskan. Nggak laku, nggak ada yang mau. Karena persepsi orang mutiara itu putih. Bahkan ini gede-gede, mutiara hitam. Ini murni, ini begini. Setelah dia melakukan promosi, ini orang Perancis. Setelah Perang Dunia Kedua. Dia bilang, wah ini kacau nih, nggak laku. Apa yang dia lakukan? Dia berhenti mempromosikan, bahkan menarik balik semua barang-barang dia. Selama 1 tahun tidak ada berita sama sekali tentang yang namanya mutiara hitam. Tahun berikutnya, dia mendesain barang-barang dengan batu permata lainnya, misalnya safir, ruby, diamond, ditempel dengan mutiara hitam. Dan menciptakan berita di koran bahwa ini adalah mutiara langka dan hanya terbatas di dunia ini. Hanya boleh dipakai oleh bangsawan. Lalu kemudian si emas permata ini yang punya diamond meminjamkan diamond gede dengan mutiara hitam ke artis-artis dan istri-istri pejabat. Difoto sama media. Lalu kemudian ditanya, lu pakai apa? Ini saya pakai mutiara hitam langka, nggak ada yang punya. Nyarinya di mana? Tuh orangnya, namanya Azael. Lalu kemudian Azael ditanya, boleh nggak saya beli? Sorry bos, antri 6 bulan. Kalau lu mau, ini harganya 2 kali lipat dari yang dipakai. Mau ambil? Mau, bahkan antri. Dan mutiara hitam menjadi barang yang eksklusif. Saya mau tanya, siapa yang mengedukasi kita bahwa diamonds are forever? Siapa? Itu adalah pemrograman dari The Beers, di mana dia membeli semua lahan dan tidak ada orang yang boleh memanen diamond, dan hanya orang khusus yang boleh gosok, hanya orang khusus yang boleh nambang dan mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang langka dan lain-lain sebagainya. Ada temannya wanita harus punya diamonds are forever, bla 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 bla. Yang ternyata sebetulnya supply diamond banyak, ya. Kalau Anda bikin palsunya pun bisa sekarang, dan seterusnya. Tetapi pertanyaan saya adalah, apa yang mereka lakukan adalah mereka mencari alternatif untuk tidak main harga dan tidak bermain di permainan kompetitor. Kalau kita mau bermain di permainan kompetitor, berani rugi. Kalau nggak berani, cari alternatif, menciptakan branding dan marketing yang lebih agresif, lebih berani,
Karena pertanyaannya begini. Bisnis besar atau kecil hanya bergantung dari satu hal. Ada yang mau tahu nggak? Siapa yang pengen jadi miliarder? Semuanya mau dong, bener nggak? Siapa yang mau jadi triliuner? Nah, ya. Tahu nggak kenapa kita belum bisa jadi triliuner? Karena kita semua udah kenyang dengan apa yang kita punya sekarang. Itu aja bedanya. Bedanya dengan orang-orang yang jadi triliuner hari ini, mereka kelaparan terus, nggak pernah merasa cukup. So kita kenyang. Jadi kalau kita mau ngejar mau berapa besar kita menguasai pasar Australia, berarti seberapa besar kita berani spend untuk membeli perhatian market tersebut. Make sense nggak? Udah ngomong kayak begini, udah langsung lesu. 5 juta untuk bayar sosial media aja mahal. Apalagi suruh keluar 2 miliar buat marketing, bener nggak? Gimana, Pak? Soal konten yang media sosial tadi, apakah kita sekarang postingnya harus lebih ke video Pak daripada cuma... Yes. Jadi kalau sekarang harus dikombinasi antara kembali ke sosial media. Mundur, bro, bu, beb, mundur ke sosial media, mundur. Nah, jadi satu lagi. Jadi kita harus mengerti platform ini. Harus semua Pak? Harus. Harus punya semua. Harus. Harus. Harus dikelola semua. Harus. 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 Kalau satu aja nggak serius. Mendingan semua nggak serius nggak apa-apa. Kalau punya tapi nggak Harus dibuat. Maksudnya begini, kita harus melakukan yang namanya repurpose marketing. Contoh saya ya. Saya bikin video. Panjang video sekarang yang direspek itu tidak kurang dari 5 menit. Tidak kurang dari 5 menit. Tidak lebih dari 15 menit. Tidak lebih. Kalau 15 menit kontennya bagus banget, keren. Tapi kalau standar 5 sampai 10 menit itu ideal. Oke? Ini saya punya konten ya, jadi boleh diikutin boleh enggak. Jadi setelah saya posting, akan ada orang tim saya yang akan melakukan transkrip kata-kata yang ada di video. Transkrip tersebut dijadikan artikel. Artikel saya dipotong-potong dijadikan posting Twitter. Karena Twitter tuh hanya 160 karakter. Dijadikan posting Twitter. Konten yang sama, saya bikin konten cuma 1 kali. Ya. Lalu kalau saya bikin misalnya 10 strategi cara mendapatkan customer, maka 10 strategi itu dijadikan infografik dipasang di Pinterest. Ya, jadi cuma headline. Cuma 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 10 karakter yang 10 hal yang bisa bikin Anda kaya tanpa butuh ijazah. Nomor 1, on time. Nomor 2, ini. Nomor 3, ini. Nomor 4, 10 biji. Masuk ke Pinterest, bisa masuk ke Instagram. Oke? Lalu video saya yang 10 menit tadi diambil audionya dijadikan podcast. Jadi tidak ada alasan untuk tidak punya konten actually. Cuma bedanya kita perlu sedikit repurpose kontennya. Dan nggak boleh konten yang sama blek-blek ditampilkan di tempat yang berbeda. Jangan. Kalau bisa sedikit dimodifikasi. Oke? So jadi jawabannya harus semuanya. Oke, kita discuss. Yes, Pak. Ya, satu lagi Pak. Saya ekspedisi tapi dia lebih spesifik ke company. Ya. Bukan ke personal. Apakah masalah konten marketing ini untuk media sosial efektif nggak kalau ini kan kalau Customer Bapak siapa? biasanya company Pak. Company itu ada orangnya atau enggak? Charteran. Company itu ada orang yang misalnya tender atau memilih ikut mengevaluasi. Tender Pak. Karena ada company,
ada bisnis-bisnis yang bukan orang yang menganalisa. Misalnya mesin. Ada artificial intelligence yang robot gitu ya, yang nyari lalu kemudian oh ini milih nyortir ini yang terbaik. Kalau sekarang kan tender sudah mulai seperti itu. Ada yang pakai e-tender. Kalau kita sih masih Kalau masih ada manusia, saran saya tetap harus ada presence di sosial media karena branding Bapak ada di situ. Itu saran saya. Lanjut ke strategi terakhir ya. Strategi terakhir ke orang. Ini yang paling sederhana lah, buat Anda paling happy. Tahun 2020 Anda hanya butuh 2 KPI untuk tim. Nomor 1, tim Anda harus bisa kerjasama. Yang kedua, tim Anda harus perform. Kan gitu ya? Ya. Kalau Anda punya tim, teamworknya bagus, performance-nya jelek, Anda harus evaluasi karena bisa jadi Anda dapat orangnya bagus tapi salah tempat. Kalau misalnya Anda melihat, oh teamworknya jelek tapi performance-nya bagus, berarti salah orang tapi penempatannya benar. Jangan dijadikan sebagai team player, jadikan dia sebagai spesialis. Ada orang sales nih, jago banget jualannya, tapi setiap kali punya anak buahnya mau maju sedikit, dipangkas sama dia, disikat sama dia. Jadi jangan jadikan dia sebagai team player, jadikan dia sebagai trainer. Kamu spesialis ngajarin orang sampai pinter lah, lo nggak usah kerja sama. Yang penting ajarin dia sampai pinter, kamu dibayar untuk ngajarin. Jadikan spesialis. Atau fokuskan dia untuk memang udah jualan aja, 100%. Yang kita mau adalah orang yang teamworknya bagus, performance-nya bagus, ini harus terus-menerus di training. Orangnya tepat, berarti tempatnya juga tepat. Training lagi. Anda harus mengukur berapa jam training setiap karyawan yang Anda miliki setiap tahun. Hitung jam trainingnya. Masuk akal? Siapa yang dapat sesuatu hari ini? Saya yes? Oke. Tanggal 15 Januari ada workshop namanya Full Year Plan Workshop. Ya, buat teman-teman yang belum punya full year plan, highly recommended untuk datang ke workshop ini. Ya, workshop ini di Jakarta, di Kemayoran. Acaranya 15 Januari. Kalau ada kesempatan, ada waktu, silakan datang. Anda akan dapat insight-insight penting. Saya akan memberikan insight 2013. 2013, saya mengingatkan teman-teman bahwa yang namanya Indonesia akan lebih banyak menggunakan mobile phone daripada laptop. Beda dengan Jepang, beda dengan UK, beda dengan US. Di Indonesia, handphone dipakai untuk messaging, chat, playing games, akses social media, nonton movie, baca berita, browsing internet, online banking, beli produk. Itu 2013. Dan sekarang Indonesia sudah kayak India, di mana semua pakai mobile. Jadi website Anda harus mobile friendly. Anda punya strategi harus bisa mobile friendly, ya. Yang kedua, 2013 saya katakan harus masuk ke video. 2013 saya jelasin ini, nggak ada yang mau denger. Hanya 1-2 orang yang video susah, video begini. Saya mengatakan lebih baik bikin video jelek tapi konsisten daripada Anda nggak bikin video sama sekali, atau video bagus tapi jarang bikinnya. Kalau Anda perhatikan YouTube channel saya yang zaman dulu itu videonya jelek semua. Saya cuma ngomong jelek banget lah. Lama-lama membaik, lama-lama ya bagus. Tapi kalau dulu-dulunya enggak, karena saya percaya bahwa video marketing is marketing. Future marketing is video marketing. Video marketing is marketing. Yang next. Lalu kemudian apps. Kedepannya
Kita nggak lagi nyari siapa yang hari ini mau bikin website, udah telat. Mendingan bikin apps sekalian. Karena orang sekarang nyari akses apps. Mau reserve apa-apa, apps. Dikit-dikit apps, apa apps, dicari apps-nya. Ya, dan ini saya ceritakan bahwa ke depannya 70-75% perusahaan harus punya apps. Next. Kemudian ini yang namanya interaktif, engagement. Bahasa sekarang tuh engagement. Dunia harus interaktif. Customer dengan kita harus interaktif. Kita harus mau terbuka ngobrol dengan konsumen kita, harus mau membuka diri. Bukan menutup diri. Ya, kita harus duduk ngobrol dengan konsumen, benar-benar mendengarkan apa yang konsumen mau. Interactive world. Lanjut. Jadi 2020 kita sudah lihat awal-awalnya di tahun 2020 sekarang. Saya bukan memprediksi, tetapi melihat tanda-tanda bahwa 2020 akan lebih berat karena semua negara-negara besar ini problem. Biasanya kalau problem cari gara-gara. Amerika kalau problem cari gara-gara. Iran problem cari gara-gara. Irak problem cari gara-gara. Cina kalau problem cari gara-gara. Pasti cari gara-gara. Ya, supaya ada bargaining position. Ya, supaya ada bargaining position. Dan untuk bisa memenangkan persaingan di 2020, kita harus jauh lebih logik. Nggak boleh emosional, harus logik, harus benar-benar memiliki strategi yang konkret. Maka 15 Januari nanti saya mengundang, setiap tahun kita pasti mengundang pembicara tamu. Tahun ini yang kita undang adalah Pak Hermanto Tanoko. Beliau adalah yang punya Avian, Cat Avian, Cleo, Fasa, dan seterusnya dan seterusnya. Saya ketemu beliau, happy banget, dan beliau akan bicara, tanya jawab, dan sharing banyak tentang bagaimana beliau men-scale up bisnis beliau. Oke? Lanjut. Ya, basically kita akan belajar tentang melakukan recovery plan. Ya, buat yang saya belum punya sosial media, gimana caranya? Saya belum melakukan ini, gimana caranya? Membahas SWOT analisis bisnis Anda dan bagaimana Anda bisa melawan atau melakukan transformasi di bisnis yang lebih baik di tahun 2020. Kita akan belajar 4 pilar penting dalam bisnis. Kita akan belajar bagaimana meningkatkan cash flow, membangun tim, membangun soft skill. Ya, tanggal 15 Januari ini. Buat teman-teman yang mau hadir, next-nya. Ya, pembicara guest speaker kita adalah Pak Hermanto Tanoko, CEO Tankop Holding, dan saya. Saya akan memberikan Anda nanti guideline 2020. Kita sedang persiapkan. Jadi ada banyak checklist strategi. Ya, misalnya SWOT analisis. Anda udah nggak usah pusing lagi mikirin saya kelemahannya apa, kelebihannya apa, nggak usah. Udah langsung pikir. Kalau Anda punya kekuatan-kekuatan itu, Anda aman. Kalau Anda nggak punya kekuatan itu, lihat ada kelemahan atau enggak. Anda mau ngambil kesempatan apa, dan Anda harus menghadapi ancaman apa. Jadi kita akan langsung petakan sama-sama. Next. Ini adalah investmentnya 5,5 juta. Kalau Anda sendiri 1.950. Kalau Anda datang berdua hanya untuk 5 orang. By the way, kita di Holiday Inn itu tempatnya terbatas. Jadi saya ceritakan sebelum Desember kita sudah sold out actually. Space-nya hanya untuk 170 orang. Kita jualan 250. Jadi udah overbook. Kita nyari tempat. At the end, Holiday Inn mau membuka satu tempat lagi. Jadi kita bisa membuka sampai 300. Nah, problemnya adalah kita hanya bisa menampung tambahnya paling top 20 orang saja. Dan kita nggak tahu di kantor sudah ada jualan berapa sampai hari ini. Topnya kita hanya bisa nerima 20. Jadi hari ini kalau Anda mau register, please welcome. Di belakang ada Grace yang mau menerima nama Anda. Harga 2,5 untuk 5 pendaftar buy one get one. Jadi hanya bisa 10 orang saja.
Setelah itu harganya satu kepala 1.950. Hanya di Top Coach Indonesia.